Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Siswa-siswi Sekolah Al-Hilal baik TK, SD, dan SMP, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan juga guru-guru kalian, orang tua kalian, dan juga seluruh kaum muslimin seluruhnya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya serta diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini sebagaimana yang telah dikabarkan, diinformasikan oleh walas, guru-guru kalian juga, bahwa hari ini kita akan selalu belajar, dan belajar hari ini yaitu akan membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan ini pertemuan yang kedua, Bapak akan melanjutkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi ini, yaitu tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang telah berlalu, pertemuan pertama, Bapak membahas tentang nasab Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, dan selanjutnya. Kemudian Bapak pun telah menceritakan sedikit tentang kisah sebagian dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan yang sekarang akan dilanjutkan dengan kisah dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, artinya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah amal fil fi syahri Rabiul Awwal yaumal Itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, beliau dilahirkan di Mekah pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Walaupun sebagian ulama ini berikhtilaf tentang bulannya, ada ikhtilaf tentang bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Di antaranya ada yang menyatakan juga beliau lahir di bulan Ramadan. Dan yang sering kita dengar bahwa beliau ini lahir di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Kalau hari Senin ini ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila an shaumi al-Itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau berkata, beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, dan juga hari Senin itu aku diangkat menjadi nabi dan diturunkan wahyu di Gua Hira itu pada hari Senin. Maka kalau kita merasa senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah melaksanakan, mencontoh Rasulullah, melaksanakan yang wajib tentunya terlebih dahulu, kemudian yang sunnah pun dilaksanakan. Di antara yang sunnah adalah berpuasa di hari Senin. Kalau kita bergembira, cinta kepada Rasulullah, maka hendaklah kita salah satu amalannya adalah berpuasa di hari Senin. Kemudian tahunnya adalah tahun gajah. Amal fil, tahun gajah. Disebut tahun gajah ya sebagaimana ini telah masyhur guru-guru kita bahwa di kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 50 hari, kurang lebih 50 hari sebelum Nabi lahir, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ya dari Habasyah datang ke Ka'bah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Syekh Mubarak Furi dalam kitab Rahiqul Mahtum beliau menceritakan bahwa Raja Habasyah dia membuat gereja yang megah, gereja yang bagus, dibangun gereja yang bagus. Ya, gereja itu tempat ibadah agama Kristen. Dia membuat gereja yang bagus, yang megah. Tujuannya adalah agar orang-orang datang ke gereja tersebut, ke Habasyah, menunaikan seperti menunaikannya haji ke Baitullah. Jadi menarik orang agar pindah hajinya itu ke Habasyah. Niat tersebut ada orang yang mengetahui. Kemudian orang itu pun ya berangkat ke mana tadi, ke gereja yang ada di Habasyah. Setelah masuk ke gereja Habasyah, ke gereja yang bagus tersebut, dia melumuri gereja yang bagus tadi dengan apa? Dengan kotoran. Kotorannya dilumuri oleh dia itu. Setelah itu dia pergi. Nah, kemudian Raja Habasyah, Najasyi, dan tentunya Abraha melihat, mengetahui kejadian tersebut, tahu-tahu di gerejanya itu ada kotoran, sangat marah dia. Setelah marah pun dia akhirnya memuncak dan benar-benar ingin untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya pun dia pun berangkat bersama pasukannya, yang mana dalam pasukan tersebut ada pasukan gajah. Ada pasukan gajah. Nah, kalau dulu perang itu naik kuda, naik apa lagi? Naik unta, ya, naik gajah, naik gajah. Kalau sekarang naik pesawat, naik apa? Mobil, naik motor mungkin ya. Tapi dulu itu naik kendaraan. Maka Abraha memimpin pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Pergilah mereka Abraha bersama jesh, pasukan. Disebutkan sebanyak 60.000 pasukan yang sangat banyak, yang sangat kuat. Ada yang naik gajah. Berangkatlah menuju Ka'bah, menuju Mekah. Sampai di suatu lembah Masir namanya, Wadi Masir, suatu lembah di antara Muzdalifah dan Mina. Si gajah ini berhenti. Kemudian gajah ini di Wadi Masir ini diarahkan ke Ka'bah untuk maju, dia tidak mau. Tidak mau, padahal tadi udah jalan kuat itu si gajah. Tetapi sampai di Wadi Masir dia berhenti, kemudian diarahkan ke Ka'bah untuk maju lagi, nggak mau ini gajah. Dibelokkan ke kanan ke kiri, dia mau jalan. Tetapi ketika dibelokkan ke arah Ka'bah, dia tidak mau. Diarahkan ke belakang, gajah jalan. Ke kanan berjalan, ke kiri dia mau berjalan. Tetapi diarahkan untuk menuju kemana? Ke Ka'bah, ini gajah nggak mau. Ini adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajah tidak mau untuk menghancurkan tempat yang suci. Nah,
Orang-orang Mekah mengetahui ada pasukan gajah yang sangat kuat, ya, yang kuat-kuat membawa persenjataan, dia pun tidak berani untuk melawannya, takut. Mereka ada yang sembunyi, ada yang pergi ke gunung dan yang lainnya. Mereka tidak berani untuk melawan pasukan yang kuat tersebut karena pasukannya banyak. Tidak ada yang mau melawan. Udah mereka berpasrah, pasrah apa yang terjadi. Sementara pemimpin mereka adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun melihat pasukan gajah dan ternyata disebutkan, ya, kita dengar dari guru-guru kita, sampai-sampai pun ini Abraha pasukannya ini menangkap unta Abdul Muthalib. Jadi menangkap. Datanglah Abdul Muthalib dengan keberaniannya, kemudian dia berkata, "Wahai Abraha, kembalikanlah unta saya." Nah, maka Abraha berkata, "Loh, kamu cuma meminta menyelamatkan unta kamu, padahal saya tujuan untuk menghancurkan Ka'bah." Kata Abdul Muthalib, "Unta ini milik saya yang akan melindunginya, saya yang akan mengambilnya, karena itu milik saya. Sedangkan Baitullah Ka'bah ini adalah punya Allah, maka Allah yang akan menjaganya." Begitu kata siapa? Abdul Muthalib. Maka dia mengambil untanya. Abdul Muthalib tidak peduli dengan apa yang diniatkan oleh Abraha, karena kata dia Allah yang akan menjaganya. Dan ternyata benar, ya, Allah yang punya Ka'bah, Allah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Ka'bah adalah tempat yang suci. Setiap tahun, setiap hari tidak ada sepinya itu Ka'bah. Allah mengirim burung, ya, mengirim burung, yang mana burung itu membawa 3 batu. Disebutkan dalam buku Sirah itu membawa 3 batu dari kakinya, kiri kanan, kemudian di faruhnya. Dia terbang, kemudian membawa batu, kemudian dia melemparkan kepada pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Sehingga mereka pun terkocar-kacir, mereka semuanya mati, termasuk Abraha. Bahkan disebutkan Abraha itu kena penyakit, sehingga tangan-tangannya ini, jari-jarinya ngelupas. Karena penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai azab yang niat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pasukan gajah ini pun kalah oleh apa? Oleh pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya mengutus apa? Burung. Allah tidak mengutus apa pasukan besar-besar, tidak. Allah mengutus apa? Burung. Dan Allah abadikan di dalam surat apa? Al-Fil. Allah berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul." Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu Muhammad memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak kepada pasukan gajah, kepada pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah? Wa arsala alaihim, Allah mengirim kepada pasukan gajah tersebut tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Ababil ini berbondong-bondong, bukan nama burung. Enggak ada nama burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Tayran ababil tarmihim, burung ini melempari mereka bihijaratin, dengan tanah keras, min tarmihim bihijaratin min sijil, dari tanah keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, hancur mereka itu. Dengan apa? Dengan tanah yang dilemparkan oleh burung-burung. Mereka semuanya hancur. Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mempunyai Ka'bah, Allah pun yang akan menjaga Ka'bah. Maka Abraha meninggal dan Ka'bah tetap selamat. Dan kejadian itu, kejadian pasukan gajah menyerang Ka'bah ini kurang lebih 50 hari sebelum Nabi
lahir. Jadi kurang lebih 2 bulan kurang. Setelah 2 bulan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Maka disebut Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah dari orang yang niat menghancurkannya. Kemudian kita lanjutkan, wafatu walidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummihi wa jadihi. Setelah kita menceritakan tentang kelahiran Rasulullah, kita melanjutkan dengan cerita wafat ayahnya, ibunya, dan kakeknya. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah ya, bahwa kita telah kenal ibu Rasulullah, siapa namanya? Aminah, ibunya Aminah. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Ini semuanya, ayahnya, ibunya, kakeknya, ini semua manusia. Dan semua manusia tentunya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa mereka akan mati. Bahkan kita pun termasuk akan mati. Kalian, bapak, guru kalian, ayah kalian, ibu kalian, semuanya akan mati, akan meninggal. Namun kita tidak tahu kapan meninggal. Hanya Allah yang tahu kapan seseorang meninggal. Bi ai adin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal, tapi yakinlah semuanya akan mati. Namun yang kita harus perhatikan, setelah kematian itu, kalau mati ini jangan takut, tapi setelah kematiannya itu imma mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksaan. Itu yang harus kita takutkan tatkala kita merasa khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian itu pasti akan menimpa. Namun yang kita khawatirkan setelah kematian, kita takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sekilas saja ya. Jadi kita ceritakan akan wafat ayahnya, ibunya, dan kakeknya. Ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Semuanya ini akan tentunya mati. Adapun ayahnya, wa mata abuhu Abdullah bin Abdul Muthalib wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mati meninggalnya Abdullah ayah Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa ayahnya ini meninggal saat Nabi usianya kecil. Ini sebagian pendapat. Ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di perut ibunya. Jadi belum lahir, dan ini merupakan pendapat jumhur dan pendapat yang sering kita dengar. Jadi ayah Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi lahir. Ini pendapat jumhur yang sering kita dengar. Intinya Nabi Muhammad ini dalam keadaan yatim. Di dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, "Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini Allah mendapati kamu seorang yatim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan yatim. Ini dalilnya dalam surat Ad-Duha. Alam yajid kayatiman fa'awa. Allah mendapati Rasulullah itu seorang yatim. Dan pengertian yatim itu anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sementara dia
belum balik, apalagi dalam keadaan dia masih di dalam perut ibunya. Adapun kematian ibunya itu kematian ayahnya. Jadi ayahnya meninggal, Rasulullah dalam perut ibunya atau Rasulullah masih dalam keadaan kecil. Wa matat ummuhu wa huwa banu 4 sinin. Sedangkan meninggal ibunya yaitu Aminah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya adalah 4 tahun. Sebagian pendapat ada yang mengatakan 6 tahun. Jadi sekitar 6 atau 4 tahun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya meninggal. Nabi usianya 6 tahun atau 4 tahun, ibunya meninggal. Masya Allah, kita sangat menyayangi orang yatim itu. Bagaimana seorang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Siapa yang akan mengasihinya? Kakeknya atau paman-pamannya? Tentunya kalau kita perhatikan, seorang ayah, seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya daripada orang lain, daripada saudara-saudaranya. Ini Rasulullah. Beliau ketika usia 6 tahun, usia 4 tahun, beliau ayahnya, ibunya sudah tidak ada. Maka beliau dipelihara oleh kakeknya, dididik oleh kakeknya Abdul Muthalib. Wa mata jadduhu Abdul Muthalib wa huwa banu 8 sinin. Sementara kakeknya pun meninggal. Ya, kakeknya meninggal dan usia Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi kita adalah 8 sinin, 8 tahun. Rasulullah ketika 8 tahun, usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Ya. Jadi ini kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, beliau dididik, disusui oleh ibunya. Nanti kita akan ceritakan Rasulullah pun menyusui oleh beberapa ibu susunya. Ternyata ibunya meninggal pada usia Rasulullah 4 tahun atau 6 tahun. Maka pemeliharaan pendidikan Rasulullah dilanjutkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini seorang pemimpin yang disegani oleh masyarakat, oleh orang Quraisy. Masyarakat Quraisy disegani, ya, ditakuti, merasa hormat kepada Abdul Muthalib. Dia sangat menyayangi cucunya, siapa? Nabi Muhammad. Sangat menyayangi Nabi Muhammad, cucunya ini melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Kepada berarti siapa? Paman Nabi. Ada Abu Lahab, ada Hamzah, Abdul Muthalib dan yang lainnya. Sangat menyayangi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukin oleh Abdul Muthalib di tempat duduknya. Seandainya ini tempat duduk Abdul Muthalib kaki Rasulullah, ini tidak ada orang yang berani duduk di tempat duduk Abdul Muthalib. Kenapa? Karena mereka segan, menghormati, nggak ada yang berani duduk. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib, sampai-sampai pamannya yang pernah melihat, kemudian dia pun membentak, "Hai Muhammad, jangan duduk di sana. Tidak boleh, itu tempat duduk bapak kami yang kita hormati." Tapi apa kata Abdul Muthalib mengetahui? Biarin, ini cucu saya. Biarin dia duduk bersama saya. Tempat duduk saya boleh diduduki oleh Nabi Muhammad. Sementara yang lain tidak ada yang berani duduk di tempat duduk Abdul Muthalib. Karena kata kakeknya Abdul Muthalib, biarkan tidak ada yang boleh menghalangi cucu saya Muhammad duduk di tempat saya. Biarkan, dia nanti sudah besar akan menjadi orang yang hebat. Kurang lebih begitu. Ini sangat sayangnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai dia bolehkan sesuatu yang tidak boleh sama orang lain. Tetapi anak-anak, ternyata
Kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihormati, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad, beliau pun meninggal. Nabi usianya 8 tahun, ternyata kakeknya meninggal. Dan Nabi Muhammad dilanjutkan pengasuhannya oleh pamannya, paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Orang yang sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membela dengan seluruh kekuatannya, membela. Ada orang yang mau membunuh, menyakiti Rasulullah, maka Abu Thalib membelanya, menghalangi. Namun disayangkan satu, Abu Thalib paman Nabi ini membela Nabi, tapi dia tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Dia dalam keadaan kafir. Ya, disebutkan dalam cerita ketika Abu Thalib paman Nabi ini mau meninggal, sakaratul maut, datanglah Rasulullah kepada pamannya. Kemudian Nabi mengajarkan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju ilaika indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, masuklah agama Islam. Mumpung masih ada kesempatan, ucapkanlah satu kalimat yang aku akan membelamu nanti di sisi Allah di hari kiamat kepadamu, wahai paman. Namun di sana ada Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Dia terus mempengaruhi Abu Thalib agar tetap dalam keadaan agama nenek moyangnya, sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ini yang disayangkan. Dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, sehingga tidak ada orang Quraisy yang berani menyakiti Rasulullah kalau ada Abu Thalib. Tetapi walaupun dia membela Rasulullah dengan semua kemampuannya, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia termasuk dalam api neraka kekal. Walaupun begitu, Rasulullah dapat memberikan pertolongan, yaitu memberikan syafaat yang khusus kepada Abu Thalib. Apa pembelaan Rasulullah? Bahwa Abu Thalib siksanya siksa paling ringan. Siksa paling ringan siapa? Abu Thalib. Laula anna lakana fi darkil asfali minan nar, atau kama qala, kata Rasulullah, seandainya kalau bukan syafaat dariku, ini pamanku Abu Thalib, dia berada di dalam api neraka yang sangat panas. Tetapi karena syafaatku, maka Abu Thalib mendapatkan siksaan yang paling ringan. Tapi anak-anak, Masya Allah, apa ringannya? Paling ringan siksa api neraka, paling ringan api neraka, dia diberikan sandal dari apa? Dari neraka, sandal dari api neraka, dari neraka, made in Jahannam, terbuat dari api neraka Jahannam. Dia cuma memakai sandal dari api neraka, kemudian dipakai saja, tapi mendidih sampai kepala, sampai kepala sangat panasnya. Andai kita ada api yang kecil kita pegang, terasa panasnya. Bagaimana seseorang menginjak sesuatu yang terbuat dari api neraka, tentu orang itu tidak akan yang mampu. Itu seringan-ringannya siksaan api neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Padahal itu siksa paling ringan, ya. Orang siksa paling ringan begitu. Padahal ketika ditanya itu orang-orang yang seperti Abu Thalib, siksanya paling ringan di dalam api neraka, ditanya, "Hei, bagaimana siksaan kamu gimana?" Dia akan menjawab, "Tidak ada siksaan yang paling berat kecuali saya." Itu orang yang ditanya siksaan paling ringan, padahal itu siksaannya paling ringan. Dia menjawab gimana? Jawabannya, siksaan yang paling berat adalah saya, katanya begitu. Padahal siksa paling ringan. Bagaimana dengan siksaan yang paling berat? Bukan dia memakai sandal, bukan dia sedikit
tersentuh api neraka, tetapi dia dibakar sampai api neraka. Na'udzubillah. Ya itulah anak-anak ya, makanya kita ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Kita ikuti Rasulullah, sahabat, guru kita, para ulama kita yang mengajarkan agama Islam kepada kita, agama yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Mungkin untuk pembahasan sirah Nabi ini Bapak cukupkan sekian. Jadi sampai wafatnya kakek Nabi kita yaitu Abdul Muthalib. Jadi coba Bapak kasih pertanyaan nih, yang mau menjawab pertanyaan jawab, tulis di komentar YouTube aja ya, nggak usah kirimkan nomor Bapak, WA Bapak ya, terlalu banyak. Yang mau menjawab tulis di komentar jawabannya, kemudian nanti Bapak akan laporkan ke guru PAI yang menjawab pertanyaan Bapak agar diberikan nilai lebih ya. Pertanyaan pertama, siapa ibu Nabi Muhammad? Pertanyaan kedua, siapa kakek Nabi Muhammad? Pertanyaan ketiga, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? Kapan? Sebutkan tuh. Ya. Kemudian selanjutnya, kenapa kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah? Enggak tahun unta misalnya ya, disebut tahun gajah. Yang terakhir, di surat apa terdapat ya yang berkenaan dengan surat yang berkenaan dengan tahun gajah atau pasukan gajah itu di surat apa? Ayo yang mau menjawab tulis aja jawabannya di komentar YouTube. Yang nulis sebutkan namanya, kelas berapanya, nanti Bapak akan bilangin ke guru PAI agar ditambah nilai PAI-nya, karena ini merupakan nilai keterampilan lah sebutkannya, nanti biar kalian mendapat nilai tambahan dari guru kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang salah dari Bapak memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.